Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Salta Firdaus dari Prodi S1 Manajemen Logistik Institut Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan atau membuat video mengenai mata kuliah Kapitas Leta dengan materi cold chain yang sudah pernah dijelaskan oleh dosen sebelumnya. Nah, jadi pertama-tama apa sih itu cold chain? Nah, jadi cold chain ini adalah menjaga kualitas produk yang sensitif terhadap suhu, mulai dari proses penyimpanannya, distribusi, hingga proses akhirnya yaitu transportasi. Nah, selanjutnya mari kita mulai saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian apa sih itu cold chain. Nah, jadi cold chain atau rantai dingin merupakan sistem logistik yang fungsinya menjaga produk tetap pada suhu tertentu selama proses transportasi, penyimpanan, hingga distribusi. Nah, sistem ini sangat penting terutama untuk produk-produk yang sensitif terhadap suhu, seperti makanan beku, obat-obatan, dan vaksin. Nah, tujuannya ini adalah agar kualitas produk tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Jadi, secara sederhana, cold chain ini membantu memastikan barang yang kita konsumsi atau gunakan tetap aman dan sesuai standar sampai tangan konsumen. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pentingnya cold chain. Nah, di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu menjaga kualitas dan keamanan produk yang sensitif terhadap suhu. Yang kedua, mencegah kerugian ekonomi, dan yang terakhir adalah mendukung pertumbuhan pelanggan. Nah, maksudnya ini adalah cold chain itu kan penting karena dia menjaga kualitas dan keamanan produk, terutama yang mudah rusak kalau suhunya berubah-ubah. Nah, misalnya nih, kalau makanan atau vaksin yang tidak disimpan dalam suhu ideal bisa jadi basi atau tidak efektif. Nah, selain itu, cold chain juga mencegah kerugian ekonomi. Bayangkan kalau satu truk berisi es krim rusak karena suhu naik, pasti rugi besar. Nah, terakhir, cold chain ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Produk yang sampai ke pelanggan konsumen, maksud saya, produk yang sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik membuat mereka puas, dan kemungkinan besar pelanggan itu akan menjadi setia. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini adalah komponen utama dalam cold chain. Nah, di sini saya mengambil 4 komponen yang penting. Nah, yang pertama ini adalah gudang pendingin, truk pendingin, etalase pendingin, dan yang terakhir adalah sistem monitoring suhu. Nah, gudang pendingin itu fungsinya menyimpan produk sebelum dikirim. Nah, truk pendingin ini memastikan produk tetap dingin selama perjalanan. Sedangkan etalase pendingin biasanya ada di toko atau supermarket tempat disimpannya produk sebelum dibeli oleh konsumen. Nah, sistem monitoring suhu ini adalah alat atau teknologi yang dipakai untuk mengawasi suhu produk secara real time supaya tetap sesuai standar. Jadi, keempat komponen ini saling terhubung dan bekerja sama menjaga kualitas produk dari awal sampai akhir. Nah, untuk slide selanjutnya, ini tuh alur cold chain. Nah, pertama-tama itu dimulai dari pabrik. Nah, nanti tuh bahan baku atau produk yang dibuat dari pabrik ini akan dikirim oleh sebuah truk pendingin. Contohnya ini es krim. Es krim ini dibuat di pabrik es krim. Nah, nanti akan dikirim ke truk pendingin untuk disimpan di gudangnya. Atau misalkan contoh lebih mudahnya itu daging deh. Daging itu nanti disembelih, lalu dikirim di pabrik ini untuk dipotong-potong, lalu akan dikirim oleh truk pendingin dan disimpan di gudang pendingin. Nah, setelah dari gudang pendingin ini akan dikirim ke maksud saya ini ke toko-toko atau supermarket untuk dijual. Dan terakhir ini, alur yang terakhir adalah setelah dari toko atau dari supermarket, produk daging ini akan dibeli atau berakhir di tangan konsumen untuk yang terakhirnya. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini adalah tantangan dalam cold chain. Nah, meski sistem ini sangat bermanfaat,
tetap ada tantangan dalam penerapannya. Salah satu masalah utama adalah suhu yang tidak stabil, entah karena kesalahan alat atau lingkungan. Selain itu, pemadaman listrik bisa mengganggu kestabilan suhu, apalagi kalau tidak ada cadangan daya. Nah, distribusi ke daerah yang jauh atau terpencil juga menjadi tantangan besar, karena semakin lama perjalanan, semakin besar risiko produk rusak. Nah, tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan teknologi dan manajemen yang baik supaya cold chain tetap lancar. Nah, untuk slide yang terakhir ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, cold chain adalah sistem yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang sensitif terhadap suhu. Nah, sistem ini mencakup seluruh proses dari penyimpanan, transportasi, sampai distribusi, dan semuanya dikontrol dengan suhu yang ketat. Nah, dengan adanya cold chain, produk seperti makanan beku dan vaksin bisa tetap aman dikonsumsi meskipun menempuh perjalanan jauh. Nah, maka dari itu, dukungan teknologi dan juga pengawasan suhu yang tepat sangat diperlukan dalam sistem ini agar tidak terjadi kerusakan produk. Sekian presentasi atau video yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.